Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bil khusus pada guru besar kita semua Habib Quraisy Baharun dan juga Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan kita yang malam hari ini berkumpul karena cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Allah karena kumpulnya kita pada malam hari ini karena cinta kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah berikan syafaat kita kepada Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini menjadikan saksi kelak kita di akhirat untuk bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan yang Allah turunkan pada malam hari ini di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada keluarga kita yang ada di rumah, Allah berikan kepada tetangga kita semua, dan yang terbesar kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keberkahan yang Allah turunkan pada malam hari ini Allah berikan kepada negara kita tercinta Indonesia ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan ini menjadikan kita makin sadar bahwasanya kita ini harus selalu cinta kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan awal kita untuk selalu membasahi lisan ini untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan awal kita untuk selalu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan kita makin sadar betapa pentingnya kita untuk membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan kita makin cinta dengan majelis taklimnya Nabi Muhammad, dan Allah tidak menjadikan kita orang yang senang dengan gebiar maulid saja, gebiar Isra Mi'raj saja, gebiar tahun baru Muharram saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang senang dengan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti ini, sehingga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin amin ya rabbal. Dan juga segenap para tokoh masyarakat yang sudah hadir di tempat ini, para sepuh yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau dan juga para pemerintahan baik itu sipil maupun militer yang sudah hadir di tempat ini, yang kita doakan selalu mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan beliau-beliau semua kemudahan untuk menjalankan amanah dari Allah, dan Allah selalu menjadikan beliau-beliau semua ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap orang tua kami, para bapak yang sudah hadir di tempat ini, dan para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan juga segenap para hadirin hadirat
dan juga pendengar setia radioku 104,8 Kuningan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk menggunakan sisa umur ini untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat malam hari ini. Karena kita tidak tahu di esok hari kita masih hidup atau tidak. Setelah acara ini selesai kita pulang ke rumah masing-masing, kita tidak tahu kita masih bisa beribadah atau tidak. Atau mungkin ibadah yang kita lakukan ini menjadi terakhir kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang besar. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena berapa banyak orang itu mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengaku dalam doanya pengen minta syafaat Nabi Muhammad, tetapi sisa umurnya tidak pernah beribadah kepada Allah dan tidak pernah mendatangi majelisnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini problem dalam hidup kita ini. Sebanyak apapun doa yang kita lakukan, tetapi kalau tidak disongsong, tidak didukung dengan usaha ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka doa itu tidak akan berdampak dalam hidup kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dari sekian manusia yang ada, Allah pilih kita pada malam hari ini untuk menggunakan waktu kita beribadah kepada Allah. Dan bukan hanya beribadah kepada Allah, tetapi kita luapkan hati ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Maka ini nikmat yang besar. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, mustahil kita duduk di tempat ini. Mungkin kita sedang sibuk dengan televisi yang kita miliki di rumah. Mungkin kita sedang sibuk nongkrong dengan pembicaraan yang tidak tahu baik atau tidaknya. Atau mungkin naudzubillah min dzalik kita bermaksiat kepada Allah. Maka ini adalah pilihan dari Allah. Dan yang ingin Al-Fakir tegaskan di sini, jangan sampai Allah sudah cintai kita, Allah sudah pilih kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jangan sampai ini cinta cahaya yang Allah berikan, titipkan pada malam hari di tempat kita, di hati kita ini, jangan sampai itu padam sampai esok hari. Maka jadikan acara perkumpulan kita malam hari ini untuk kita makin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Dengan apa? Dengan berniat pada malam hari, ya Allah, saksikan pada malam hari ini aku akan berniat untuk selalu beribadah kepadamu ya Allah, dan aku akan menggunakan waktu ini untuk selalu melakukan ketaatan kepadamu ya Allah, dan akan mendatangi tempat-tempat seperti ini ya Allah. Karena sungguh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, tata cara orang ingin sampai kepada Allah, beliau pernah mengatakan man hasunat niyatuhu hasuna amaluh wa man hobuthat niyatuhu hobutha amaluh. Orang yang niatnya baik, maka kata beliau, seorang wali kutub yang hidup sampai 40 tahun lamanya memegang wali kutub, dan dikatakan beliau sudah melaksanakan sunnahnya seluruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selama hidupnya tidak pernah melakukan perkara makruh apalagi yang haram. Beliau mengatakan barang siapa yang niatnya baik, pekerjaannya akan menjadi baik, dan barang siapa yang niatnya jelek, maka pekerjaannya pun akan menjadi jelek. Artinya barang siapa kita yang berniat baik, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka pada malam hari ini marilah kita awali kita ini. Mungkin di antara kita ada yang tidak begitu sering hadir majelis taklim, atau mungkin di antara kita jarang sekali, bahkan mungkin baru pertama kali ini hadir majelis taklim. Tapi yakinilah di malam hari ini Allah sudah pilih kita. Dan jangan sampai pilihan Allah ini berhenti pada malam hari ini, tapi teruskan ini pilihan Allah dengan kita berniat. Maka janji Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan Allah akan berikan pahala sesuai niat kita. Maka malam hari ini mari sama-sama kita berniat, ya Allah, saksikan pada malam hari ini ya Allah, kami berjanji, kami berniat ya Allah, setiap ada majelis taklim saya akan datang ke tempat itu, selama yang mengisinya, alirannya, akidahnya sama dengan kami, ahlu sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, asufiyah, saya akan datang ke sana ya Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena subhanallah ada orang itu cuma senang dengan gebiar saja. Kalau acara gebiar maulid rame, sampai sepanjang jalan. Kalau acara
gebiar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, jalan sampai ditutup. Kalau sudah peringatan tahun baru Hijriah, sudah ribuan manusia kumpul di sana. Tetapi yang pengen Al-Fakir tekankan di sini, ada yang lebih penting yang harus kita pentingkan. Apa itu? Acara rutinan para ustadz, kiai dan ulama kita yang setiap minggu di masjid dan di musola. Itu yang penting. Tapi saya tidak katakan orang yang hadir di acara gebiar itu jelek, bukan. Baik. Tetapi ada yang lebih baik yang sering kita lupakan, acara rutinan para kiai kita, ustadz kita dan ulama kita yang setiap minggu di masjid dan di musola itu. Karena selama ini kita sering teledor dengan yang ini, maaf. Kalau acara gebiar rame datang. Tetapi kalau acara rutinan mingguan ustadz dan kiai ulama kita di masjid dan musola bisa dihitung pakai jari. Saya tanya sama ustadznya ini, Ustadz kalau acara mingguan rame Ustadz? Alhamdulillah, malaikat-malaikatnya rame Habib. Alhamdulillah. Itu dulu, insya Allah. Mulai malam hari ini kita akan ramaikan majelisnya para kiai dan ulama. Kenapa? Karena itu majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita kadang hadir majelis taklim itu jarang? Karena selama ini kita melihat majelis taklim itu bukan itu majelis taklimnya Nabi Muhammad, tetapi selama ini yang kita lihat itu majelis taklimnya ustadz itu, kiai itu, ulama itu, habib itu. Bahkan mungkin kita beda-bedakan majelis taklim. Kalau yang isi ustadz ini rame, kalau yang isi ustadz ini sepi. Kalau yang isi habib ini rame, kalau yang isi habib ini sepi. Kalau yang ini ulama ini rame, tapi kalau ulama ini sepi. Siapa kita ini? Saya ingatkan. Kalau kita membeda-bedakan itu, hakikatnya kita membedakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Majelis taklim yang ada di seluruh dunia, bukan di Kuningan saja. Di seluruh dunia, majelis taklim yang ada, itu majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Mereka para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib cuma dapat amanat dari Allah dan Rasulnya, tetapi itu hakikatnya majelis taklimnya Nabi Muhammad. Maka siapa yang datang di tempat tersebut, mereka menjadi tamunya Nabi Muhammad. Siapa orang yang duduk di majelis taklim, maka sungguh mereka ingin kumpul sama Nabi Muhammad di surganya Allah. Oleh karena itu marilah kita tinggalkan budaya yang kurang baik itu, yang kita cuma ramai kalau acara gebiar saja, mulai kita tinggalkan. Gebiar rame, mingguan juga rame. Kenapa? Saya pernah dengar ada ustadz, kiai, ulama itu nggak ngisi di masjid dan musola. Kenapa? Aduh Habib, jamaahnya hilang. Saya datang ke tempat, saya yang ngerapikan tempatnya. Saya datang ke tempat, saya yang buka masjidnya. Bahkan saya minta kunci sama DKM-nya. Jamaahnya mana ustadz? Nggak ada Habib, cuma malaikat-malaikat Allah saya yang hadir di majelis saya. Ini kalau sudah kiai, ustadz, ulamanya tidak memberikan ilmu agama sama kita. Lihat zaman sekarang ini. Kenapa di Indonesia ini rusaknya seperti ini? Karena kita jauh sama ulama. Mudah diadu domba, mudah percaya dengan yang namanya media sosial, mudah percaya sama televisi, mudah percaya dengan ustadz yang nggak tahu muncul di televisi, sanad keilmuannya kemana, gurunya siapa, mondoknya di mana, sanad keilmuannya sambung tidak sama Nabi Muhammad. Ini yang jadi problem di zaman kita ini. Kalau sudah jauh sama ulama, jangan salahkan. Allah berikan kepada kita 3 bencana sekaligus. Dan ini sudah ada di negara kita Indonesia. Allah akan berikan kepada kita yang pertama pemimpin yang dolim. Kita pemimpin kita. Subhanallah, tapi mudah-mudahan dengan berkah acara ini Allah berikan mereka semua taufik hidayah sehingga sadar dan diberikan kemudahan untuk menjalankan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang dolim. Yang kedua, Allah akan berikan kepada mereka semua dicabut keberkahan dalam hidupnya. Coba lihat hidup kita. Punya duit banyak tapi nggak kerasa hidup ini. Punya umur panjang tapi kok ibadahnya sedikit. Coba lihat. Yang ketiga paling dahsyatnya, Allah akan cabut hamba tersebut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Coba lihat. Mau sampai kapan kita seperti ini? Mau sampai kapan kita jauh sama ulama? Sampai Allah betul-betul beri kita pemimpin yang dolim di atas dolim. Allah cabut keberkahan hidup rezeki dari umur kita. Dan Allah akan cabut kita meninggalkan su'ul khatimah. Sudah cukup peristiwa 411 itu. Saya sendiri waktu gak sempat datang ke sana nangis merinding sini. Kenapa? Saya punya kiai, saya punya ulama, saya punya para habaib. Tatkala hadir di tempat sana,
Bagaimana mereka dilempari dengan yang namanya gas air mata, padahal itu di dalamnya bermacam-macam yang namanya racun. Di antara mereka ada yang sakit, ada yang pingsan, bahkan masuk rumah sakit. Coba. Mau jadi apa kita punya negara Indonesia ini? Kalau di tsunami saja Allah berikan di Aceh, gara-gara ada orang itu bermaksiat di tempat kuburannya orang-orang soleh, Allah timpakan seperti itu adabnya. Bagaimana di tempat yang mana di tempat tersebut mereka menyakiti ulama-ulamanya Nabi Muhammad. Maka ini jangan sampai terjadi di antara kita. Maka mari pada saat ini kita ramaikan acara-acara para kiai kita, para ustadz kita, para ulama kita. Kalau kita sudah dekat dengan mereka, Allah akan tunda pemimpin yang zalim. Allah tidak akan cabut keberkahan dalam hidup kita. Allah tidak akan cabut kita meninggalkan su'ul khotimah selama kita dekat dengan para ulama. Punya problem masalah medsos ini sekarang banyak. Coba kita lihat. Media sosial memberikan isu tentang masalah ngadu domba ulama. Kita tidak akan terprovokasi dengan itu. Kita tidak akan kena adu domba itu semua. Kenapa? Kita dekat dengan kiai, ulama dan para ustadz. Pak Kiai, ustadz kok ada media sosial ngomong kayak gini? Artinya apa sih ustadz? Tidak akan terpecah belah. Waktu di televisi ada orang yang katanya ustadz, katanya kiai, katanya ulama berbicara macam-macam masalah Islam. Kok beda dengan apa yang biasa saya dengar di majelis taklim? Tanyakan kepada kiai, ustadz, ulama dan habaib kita. Tidak bakal terpecah belah. Tetapi yang jadi problem sekarang, kita sudah jauh sama ulama sehingga mudah dipecah belah lewat media sosial dan televisi. Apalagi zaman sekarang, subhanallah, zaman mulai kebalik. Yang katanya kiai, yang katanya ustadz ulama ngurusi sekolahan di luar Islam, ngurusin sekolah non muslim, tetapi orang non muslim ngurusin pondok pesantren. Nah, kebalik sekarang ini, ya. Dan tidak usah oleh kanan kiri siapa itu siapa, tidak usah. Tinggal doakan. Malam ini kita pulang bareng-bareng ke rumah masing-masing, doakan, khususnya pemimpin-pemimpin kita, agar diberikan kemudahan menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Kita doakan ulama-ulama kita biar tidak dipecah belah dengan mereka. Itu saja. Tidak usah ngomongin. Ini sering ini saya ingatkan sekali lagi. Jangan sampai gara-gara kejadian yang khususnya terjadi di tahun ini kita suka ngomongin orang. Kurang ajar pemimpin itu. Gara-gara dia rusak Indonesia. Saya ingatkan, itu namanya menggunjing. Itu namanya menggibah. Tahu dosa gibah? Nabi Muhammad SAW sudah tekankan, orang yang menggunjing itu digambarkan sama Nabi, di akhirat akan dipaksa oleh Allah untuk memakan bangkainya orang yang digunjing. Kemudian dikatakan lagi, orang yang menggunjing pahalanya akan diberikan sama orang yang digunjingnya. Orang itu berbuat dolim kepada kita, malah kita transfer pahala sama mereka. Ini kan orangnya cerdasnya kelewatan ini. Sudah orang dolim sama kita, kita kasih pahala lagi. Jadi sekali lagi tidak usah kita gunjing mereka, tapi kita doakan khusus. Awas, nanti malam ya, saya doakan khusus di tahajud saya. Awas, tunggu ntar malam. Dan itu lebih baik ketimbang kita gunjing, keadaan tidak bakal berubah, kemudian dosanya kita makin banyak, pahala kita dikasih sama mereka. Kan eman kayak gitu, ya. Jadi mulai saat ini, marilah kita berusaha untuk dekat selalu dengan ulama, khususnya mari kita ramaikan acara rutinan-rutinan mereka, acara mingguan mereka, di majelis taklim, di musala masjid kita ramaikan. Insya Allah kalau itu sudah kita ramaikan, Allah tidak kirimkan kita pemimpin yang dolim, Allah berikan kita pemimpin yang adil. Allah tidak akan cabut keberkahan dalam hidup kita, dan Allah tidak akan cabut kita dalam keadaan su'ul khatimah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal. Al-Faqir katakan tadi bahwasanya kita ini dipilih oleh Allah untuk menggunakan waktu ini dengan baik. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang berharga dalam hidup ini melainkan yang namanya waktu. Harta yang kita miliki itu cuma amanat dari Allah. Harta yang kita miliki itu titipan dari Allah. Mobil, rumah, tanah, seluruhnya. Tetapi ada yang paling penting yang kita miliki. Apa itu? Waktu yang kita miliki. Karena waktu yang kita miliki, orang yang paling kaya sekelas dunia pun dia paling kaya. Sampai kata orang zaman sekarang, hartanya 7 keturunan tidak akan habis, mereka tidak akan bisa membeli 1 detik yang lewat dalam hidupnya. Tidak bisa. Oleh karena itu marilah kita berusaha menjadi orang yang cerdas dengan menggunakan waktu sisa yang kita miliki ini untuk beribadah kepada Allah.
Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al waktun nafis fala tusrifu illa lin nafis. Waktu itu berharga dan jangan kau berikan waktu yang berharga ini kecuali untuk sesuatu yang berharga. Imam Haddad mengatakan, waktumu itu adalah modalmu untuk menuju surga atau nerakanya Allah. Oleh karena itu kita gunakan nih sisa waktu, karena kita tidak tahu sekali lagi besok masih hidup enggak. Oleh karena itu, karena kita nggak tahu besok masih hidup atau tidak, malam hari ini kita gunakan beribadah kepada Allah. Kemudian nikmat yang harus kita syukuri tatkala Allah pilih kita untuk menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti ini, di antara yang harus kita syukuri dengan kita bersyukur tidak meremehkan orang, tidak menghina orang, tidak mengatakan diri kita lebih baik. Kenapa? Karena ada sebagian orang kalau sudah dekat sama ustadz, dekat sama kiai, dekat sama ulama, dekat sama habib, suka ngeledek orang, menghina orang. Kalau dia pengen datang majelis taklim, kemudian ada orang di pinggir jalan nggak datang majelis taklim, dia hina, dia maki. Adakah ini ajarannya Nabi Muhammad SAW? Dalam sejarah manapun tidak pernah selama hidup Nabi pernah menghina orang, apalagi sampai mengkafirkan orang. Tidak pernah. Bahkan sama orang kafir Nabi pun berakhlak kepada mereka. Saya ambil contoh, Nabi Muhammad SAW itu di rumahnya itu ada pembantu Yahudi. Setiap hari Yahudi ini kerjanya membersihkan rumahnya Nabi. Sampai suatu saat Nabi Muhammad SAW tidak mendapati pemuda ini di rumahnya. Lalu ditanya, wahai sahabatku, mana pembantuku ini, pemuda Yahudi ini? Ya Rasulullah, dia sedang sakit. Dan sakitnya ini saya dengar sampai dia dalam keadaan mau meninggal dunia. Nabi langsung bercepat ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi dapati laki-laki ini sudah tidak bisa bergerak lagi, lemas. Kemudian Nabi langsung mengatakan, wahai laki-laki, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ucapanmu ini, aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka Allah. Laki-laki ini waktu mau mengucapkan, dia di sebelahnya itu ada ayahnya. Lalu mengatakan, memberikan isyarat kepada ayahnya boleh atau tidak. Lalu ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim Muhammad. Maka tatkala itu laki-laki pemuda langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meninggal waktu itu juga. Nabi keluar dari rumah laki-laki pemuda ini, tiba-tiba Nabi senang. Kemudian Nabi mengucap, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan wasilah diriku Allah selamatkan satu nyawa untuk masuk surganya Allah. Coba saya tanya, siapa yang diselamatkan sama Nabi? Siapa yang diperjuangkan sama Nabi? Orang Islam? Bukan orang Islam. Sahabat Nabi? Bukan sahabat Nabi. Orang kafir, Yahudi, Nabi perjuangkan hidupnya. Nabi tidak hina itu. Nabi Muhammad SAW pernah masuk kota Taif, ingin minta bantuan. Tapi apa yang didapati Nabi? Nabi mendapati banyak anak-anak kecil berdiri. Kemudian anak kecil berdiri bukan untuk menyambut Nabi, tapi mereka pegang batu satu-satu untuk melempari mukanya Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam sejarah dikatakan, gigi gerahamnya Nabi hampir patah dan lututnya berdarah. Tidak selesai sampai di sini, Nabi dihina, dilempari sampai seperti itu sakitnya. Nabi masih jalan sampai di depan sana. Nabi dihadapkan dengan pemuda yang tegar, kuat badannya. Mereka berbaris bersop-sop, kiri kanan terus lurus. Dan Nabi tidak bisa ke belakang lagi. Nabi hanya bisa lewat jalan yang ini saja. Nabi masuk, baru masuk pertama kali, Nabi langsung dipukul dari arah kanan dengan pukulan yang besar itu. Nabi jatuh ke arah kiri, belum sempat jatuh, Nabi dipukul lagi dari arah kiri. Nabi jatuh ke arah kanan, dipukul lagi, terus seperti itu sampai Nabi sampai di ujung sana. Jibril alaihissalam, kekasih Nabi Muhammad SAW, tidak terima. Ya Rasulullah, berikan aku izin untuk melemparkan gunung Uhud ini sama umatmu yang durhaka ini, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Adakah Rasul katakan, habisi, binasakan, bumi hanguskan mereka? Coba kita punya tetangga setiap hari ngomongin kita. Setiap lewat pasti ngomongin. Setiap hari kita didolimi sama mereka.
harta kita diambil, bahkan dia mengatakan saya nggak pernah mengambil hartamu. Tiba-tiba ada polisi, ada ABRI, ada orang yang punya wilayah datang ke rumah kita mengatakan kalau bapak ibu mau, saya akan habisi orang itu, saya akan penjarakan dia. Apa kata kita? Habisi, penjarakan, biar kualat sama saya. Adakah itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW? Nabi katakan, ya Jibril, aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat suatu kaum, bukan untuk menghina suatu kaum, bukan untuk membumi hanguskan suatu kaum, tapi Allah utus saya untuk sebagai rahmat seluruh makhluk. Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Nabi disakiti dohirnya, dilempari, dipukul seperti itu. Nabi dihina habis. Kemudian Nabi ditawari bantuan, Nabi katakan tidak. Nabi tidak balas. Bahkan Nabi doakan, ya Allah, mereka itu orang yang tidak tahu aku Nabi yang diutus kepadanya. Ya Allah, beri mereka petunjuk ya Allah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Maka siapa di antara kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mengaku ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, yang mengaku ingin masuk surga sama Nabi Muhammad, yang ingin surganya sama Nabi Muhammad, maka ambillah sifatnya Nabi Muhammad yang memiliki kasih sayang, yang memiliki sifat sabar, yang memiliki pemaaf dengan samanya. Karena ingat Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, maka Allah akan bangkitkan orang tersebut dengan kaum tersebut. Kalau kita menyerupai Nabi Muhammad, didolimi tidak balas, kemudian kita dihina, kita maafkan mereka, kita tidak balas dengan kejelekan, insya Allah kalau kita meninggal dunia kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Tetapi kalau hidup ini kita didolimi, kita marah, kita dihina, kita balas, bahkan kita dicaci maki, kita balas pukul dengan mereka, maka jangan harap kita akan berkumpul sama Nabi Muhammad. Ingat, kita yang diolok marah, yang dihina tidak terima, difitnah nuntut, ingat itu semua cuma 60-70 tahun saja. Kita hidup cuma 60-70 tahun. Kalau kita sabar, memaafkan, kita tidak benci mereka, kita akan dapatkan daripada syafaatnya Nabi Muhammad dan kumpul sama Rasulullah. Tapi kalau kita balas, kita puaskan hawa nafsu ini, apa yang kita dapat? Orang berbuat jelek kepada kita, kita balas, gak selesai. Akan balas kejelekan itu dengan mereka terus dan terus dan terus. Tapi kalau kita memiliki orang yang berbuat jelek, kita maafkan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat akan memanggil kita. Allah di akhirat mengatakan, wahai hambaku, masuklah engkau surga tanpa hisab. Maka hamba Allah yang di situ mengatakan, ya Allah, siapa hambamu yang masuk surga tanpa hisab? Allah katakan, siapa? Orang yang punya jabatan, orang yang punya ilmu, orang yang bertakwa, atau orang yang memiliki nasab? Tidak. Siapa yang dikatakan oleh Allah? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Maka dikatakan wahum qalil, mereka sedikit. Coba lihat. Maka siapa di antara kita yang malam hari ini berjanji berniat untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, maka yakinilah kita di akhirat akan masuk surga tanpa hisab. Sekarang saya tanya, kita mau bandingkan membalas kejelekan atau surganya Allah tanpa hisab? Mana yang kita ingin? Membalas kejelekan dengan kejelekan atau surga Allah tanpa hisab? Kalau kita ingin surga Allah tanpa hisab, maafkan seluruh kesalahan manusia. Ingat, kalau kita maafkan, surga Allah menanti. Dan hidup ini kalau kita diolok dihina hanya 70 tahun saja. Karena wajah yang selama ini dihina, diolok, kita marah, itu kelak pada saatnya akan ditempelkan ke tanah. Kita akan meninggal semua. Tetapi waktu hidup ini kita maafkan seluruh kesalahan manusia, maka janji Allah akan masukkan kita surga tanpa hisab. Maka alangkah beratnya timbangan ini, membalas kejelekan yang tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan masalah lagi. Dengan kita maafkan mereka, surga Allah menanti kita. Oleh karena itu pada malam hari ini, mari kita belajar sifat Nabi yang pertama ini. Marilah kita pelajari dengan memaafkan orang lain, agar kita berkumpul sama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita bahas masalah maulid, ada yang ingin Al-Fakir tekankan, sudah tidak zaman lagi kita saling menghina ya. Gara-gara beda paham sama kita, kita hina antara satu dengan yang lainnya. Gara-gara beda pemahaman dengan kiai, ustadz, ulama, habib kita, kita hina mereka. Coba lihat. Gara-gara masalah maulid kita caci maki mereka, bid'ah, haram.
gara-gara ziarah kubur, gara-gara tawasul syirik ya. Minta tabaruk kepada seorang, kita kata mereka syirikina, itu sudah ketinggalan zaman. Sudah kuno. Kenapa saya katakan ketinggalan zaman dan kuno? Karena itu sudah lama. Kalau kita boleh benci, kalau kita boleh marah, marahnya kita itu bukan sama orang Islam. Ingat, mereka sama-sama orang Islam. Mereka sama seperti kita, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sekarang ini ada manusia banyak di luar Islam yang pengen menghancurkan Islam dan pengen menghancurkan bumi pertiwi Indonesia kita ini. Kalau mau perang, mau benci, mau sewot, mau marah, sama mereka. Jangan sama orang Islam. Sama-sama hadir majelis taklim, sama-sama Allah sebagai Tuhan kita, sama-sama Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan kita, sama-sama bahwasanya kita ini pengen masuk surga. Kenapa harus saling menghina? Kita belajar dengan Imam Ahmad bin Hambal, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik. Mereka itu Imam Ahmad berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Tiga-tiganya berbeda pendapat. Coba lihat dalam ilmu fikih itu. Berbeda pendapat tapi nggak pernah ribut dalam sejarah. Tapi kenapa kita ini yang di akhir zaman ini suka ribut? Heran. Seakan-akan ilmu kita ini lebih hebat dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Siapa kita? Kita ini kalau ngapal satu hilangnya dua, ngapal dua hilangnya empat. Mau sama Imam Syafi'i? Oleh karena itu sudah tidak zaman lagi lah kita saling menghina mengolok. Sudah, sekarang waktunya kita untuk bersatu, untuk memerangi di luar sana orang-orang yang pengen menghancurkan Islam dan negara kita Indonesia itu. Para hadirin wa hadirat dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berada di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan tapi kadang-kadang kita belum jawab sampai detik ini. Apa itu? Setiap kita hadir Maulid ini sudah berkali-kali. Mungkin bukan 10 kali, bukan 100 kali, tapi ribuan kali kita sudah sering hadir acara Maulid. Tapi pertanyaannya, apa yang kita dapat waktu keluar acara Maulid? Kita yang biasanya suka ngomongin orang, keluar acara Maulid berhenti tidak dari ngomongin orang. Kadang-kadang masih senang ngomongin orang. Kita yang sukanya ninggalkan sholat, keluar acara Maulid masih senang ninggalkan sholat. Kita yang tadinya sholatnya suka di rumah sendiri saja, keluar acara Maulid masih senang sholat sendiri, nggak senang sholat di masjid dan di musola. Kita yang tadinya suka main gaple, main judi, domino, keluar acara Maulid masih senang seperti itu. Kita sebagai seorang suami yang kasar sama istrinya, keluar acara Maulid masih tetap suka kasar sama istrinya. Yang istri, yang ibu, yang suka nuntut sama suaminya, dikasih gaji 500.000 minta 5 juta, keluar acara Maulid masih tetap suka nuntut. Ada apa ini? Maulidnya yang salah atau yang ngisi acara yang salah atau panitianya yang salah? Bukan maulidnya, bukan yang ngisinya, bukan panitianya, tapi kita cek selama kita hadir Maulid Nabi Muhammad SAW, adakah kita menghadirkan hati kita dalam Maulid itu? Kenapa saya katakan seperti ini? Berapa banyak orang hadir acara Maulid, dohirnya jasadnya hadir, tapi hatinya nggak ada di sini. Buktinya apa? Hadir acara Maulid ingat utang di rumah. Hadir acara Maulid sibuk dengan HP, dengan Facebooknya. Bahkan lebih hebat lagi, hadir acara Maulid sempat selfie coba di acara Maulid. Kalau kayak gitu gimana mau dapat keberkahan Maulid? Gimana akan dapat kemuliaan Maulid kalau hati ini tidak hadir? Oleh karena itu marilah sekali lagi acara Maulid kita pulang ke rumah masing-masing. Mumpung sekarang masih banyak acara-acara Maulid, kita pulang ke rumah masing-masing. Besok hadir acara Maulid, usahakan dohir hadir di tempat ini, hati harus hadir di tempat ini. Ustadz saya nggak tahu artinya, Ustadz Maulid itu pakai bahasa Arab. Sholawat saja paling tidak tidak ngobrol antara satu dengan yang lainnya. Khususnya ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Mana ibu-ibunya? Ada? Oh di belakang, ada. Atau di belakang? Oh di belakang. Tapi ini bukan ibu-ibu yang ada di sini ya. Ibu-ibu di sini ibu-ibu soleha. Kalau nggak soleha nggak mungkin di sini ya. Lagi ngobrol di belakang. Tapi ini ibu-ibu soleha di belakang, tapi hadir acara Maulid. Ya, bukan ibu-ibu yang ada di sini bu ya. Maaf ya. Ini ibu-ibu yang ada di sana ya. Ini ibu-ibu ini kadang-kadang tuh subhanallah ya. Tapi sekali lagi bukan ibu-ibu yang ada di sini. Ibu yang ada di sana itu hadir acara Maulid sibuk ngobrol ya.
Gimana? Itu gimana? Bahkan hadir acara maulid nyebar dagangan atau nyari info dagangan. Ibu kerudungnya bagus, itu beli di mana? Oh, beli di sini. Perkodinya berapa ibu? Yang jual namanya siapa? Boleh minta nomornya? Dagangan yang dipikirin. Ya. Atau bapaknya selfie-selfian. Ada bapak-bapak selfie? Enggak ya? Paling pemudanya. Enggak. Ini kita mulai belajar, ini hijrah. Yang tadinya tidak pernah menghadirkan hati kita dalam maulid, mari mulai saat ini kita pulang dari rumah masing-masing. Besok hadir acara maulid, HP-nya dimatikan kalau perlu, agar khusyuk hadir maulid, dan lidahnya dikunci hanya untuk bersalawat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan seperti ini? Satu kali saja kita hadir maulid, insya Allah yang tadinya maksiat akan berubah jadi orang soleh. Kenapa saya katakan seperti ini? Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya, dicerita para sahabat Nabi, kalau belajar sama Nabi Muhammad, itu dikatakan kalau burung itu hinggap di kepala para sahabat, burung itu tidak akan terbang. Saking para sahabat diam khidmah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita sekarang tidak mendapati Nabi Muhammad, kita menghadapati maulidnya Nabi Muhammad SAW dan mereka para ulama. Maka kita berusaha seperti ini. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan saya ingatkan, yang datang ke tempat ini yang tadinya nggak pernah sholat, yang tadinya suka maksiat, di tempat ini sama-sama bertobat, Allah akan terima tobat kita dan Allah akan keluarkan kita menjadi orang yang soleh dan soleh insya Allah. Kenapa saya katakan seperti ini? Bapak Ibu, kalau saya yang berkata, Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Tapi kalau Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid Simtud Duror yang mengatakan, seorang wali Allah yang hidup di zamannya, beliau pernah mengatakan, masyi majma kamal maulid di jalil gurub dawagat ya asi itabatatub dawagat ya sar itabata'ub dajab in la yusak yukfar bihi jami'ud dunub. Kata beliau, tidak ada perkumpulan yang lebih mendekatkan kita sama Allah dan Rasulnya kecuali perkumpulan yang seperti ini. Dan ini waktu untuk orang yang suka bermaksiat, berbuat dosa, meninggalkan kewajiban kepada Allah untuk bertobat. Di tempat ini tobat kalian akan diterima oleh Allah. Dan di tempat ini untuk orang yang sudah jauh dari rahmatnya Allah untuk kembali, di tempat ini Allah akan berikan rahmatnya. Dan tidak diragukan lagi, kata beliau, di tempat ini akan diampuni seluruh macam dosa-dosa yang ada di tempat ini. Coba lihat betapa istimewanya tempat ini. Maka daripada itu, marilah di tempat ini kita hadirkan hati kita, agar kita pulang ke tempat rumah masing-masing, kita akan menjadi orang yang diterima tobat kita, pulang ke rumah menjadi orang soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka begitu pentingnya kita ini untuk menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa hidup ini terasa seperti susah? Sering diantara kita ngomel dalam hidup ini. Mungkin sebagian kecil pernah ngomong kayak gini, Ustadz, kiai ulama, kenapa sih hidup ini kok susah banget? Saya yang miskin gak pernah jadi orang kaya. Saya ingin punya motor, yang punya sepeda terus gak pernah jadi motor. Saya makan Ustadz tempe terus gak pernah ganti selain tempe. Saya ini hidupnya susah Ustadz, banyak musibah, penyakit, malapetaka, nyusahin hati. Kenapa Ustadz? Kenapa ada omongan-omongan seperti ini? Karena di hati mereka tidak ada Nabi Muhammad SAW. Di hati kita tidak ada Rasul. Kenapa? Kalau di hati kita ada Nabi Muhammad, musibah, penyakit, malapetaka, segala sesuatu yang menyusahkan hati ini tidak akan terasa semuanya. Karena di hati kita ada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena cobaan yang kita derita selama hidup ini tidak ada apa-apanya sama Nabi Muhammad. Saya ambil contoh. Di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau itu pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu di rumahnya itu dapurnya pernah 2 bulan tidak keluar asap. Apa artinya? Nabi pernah nggak masak selama 2 bulan. Coba siapa di antara kita yang pernah di rumah kita orang tua kita tidak masak? Atau di rumah kita pernah nggak masak? Nggak ada. Coba kita lihat Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan bahwasanya selama saya hidup sama Nabi Muhammad SAW, saya tidak pernah mendapati Nabi makan pakai tepung yang halus. Tidak pernah. Artinya Nabi makannya pakai tepung yang kasar. Kalau kata orang sekarang, Nabi nggak pernah makan enak. Di dalam peperangan Khandaq,
Waktu para sahabat menggali parit yang besar dan panjang, ada batu yang besar. Para sahabat menghancurkan, tidak bisa. Sampai Nabi turun dengan sendirinya, dipecahkan sama Nabi sampai hancur. Dan para sahabat baru sadar, ternyata di perutnya Nabi ada 3 ganjalan batu yang mengganjali perutnya Nabi, yang artinya Nabi sudah 3 hari tidak makan. Siapa di antara kita yang pernah 3 hari tidak makan? Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasakan kasih sayang ayahnya. Nabi waktu ada di kandungannya ditinggal oleh ayahnya. Waktu berusia 6 tahun, lagi membutuhkan kasih sayang ibunya, meninggal dunia ibunya. Baru 2 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, ditinggal oleh kakeknya. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang miskin, tidak memiliki harta yang banyak. Waktu diangkat menjadi nabi, diusir dari kota kelahirannya sendiri, Makkatul Mukarramah, diusir. Sampai Nabi dibuat sayembara oleh orang kafir Quraisy, siapa yang bisa mendapatkan Nabi mati ataupun hidup, akan dia kasih 100 ekor onta betina. Artinya apa? Nabi selama hidup itu selalu diburu untuk dibunuh. Dan Nabi pernah 3 tahun tidak bisa makan karena diboikot oleh orang kafir Quraisy. Coba siapa di antara kita seperti cobaannya Nabi Muhammad? Kalau di antara kita kenal sama Nabi Muhammad, tahu kehidupan Nabi Muhammad, kita ini yang orang biasa, penuh dosa, ibadah jarang, suka maksiat, maka kita akan ngaca sama Nabi Muhammad kalau mau protes sama Allah. Nabi Muhammad yang surga diharamkan oleh Allah untuk dibuka. Nabi dan Rasul siapapun tidak boleh masuk surga kecuali Nabi Muhammad yang masuk. Hidupnya seperti itu. Kita kadang-kadang cuma makan tempe saja protes. Pagi makan tempe, siang makan tempe, malam makan tempe protes. Ibu, bu, ibu, suaminya kerja capek-capek, dapatnya cuma lauknya tempe, siangnya tempe, malamnya tempe, protes na bu? Protes na bu? Protes. Oh, ini bahaya ini. Dengerin bu ya. Coba lihat, tidak ada apa-apanya kita sama Nabi Muhammad SAW, tidak apa-apanya. Oleh karena itu marilah begitu pentingnya kita untuk kenal sama Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak pernah protes hidup di dunia ini. Para hadirin dimuliakan oleh Allah, ada 4 cara yang dikatakan apabila kita melakukan, cinta ini tidak akan hilang dan akan selalu bertambah di hati kita. Yang pertama, agar cinta ini selalu tumbuh di hati, subur di hati kita ini, yang pertama dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Yang keempat, dengan kita duduk bersama orang-orang yang kenal Nabi Muhammad, yaitu mereka para ulama. Yang pertama adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang bertanya, Ustadz, buat apa saya bersalawat sama Nabi Muhammad? Allah dan malaikatnya sudah bersalawat sama Nabi Muhammad, lalu salawat saya buat apa? Para ulama menggambarkan seperti ini. Salawat kita kepada Nabi Muhammad seperti gelas yang gede, besar, yang sudah penuh dengan air, diisi air. Kira-kira airnya akan jatuh atau tidak? Akan tumpah atau tidak airnya? Akan tumpah. Kemana? Ke bawah. Begitulah perumpamaan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Jadi selama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kembalinya kepada kita sendiri yang bersalawat. Dan ingat, salawat kita kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuatu cara agar kita dikenali sama Nabi Muhammad. Kalau kita pengen dikenali sama Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan seperti ini? Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah bercerita, ada seorang hamba Allah tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam mimpinya Nabi tidak melihat mukanya kepada muka hamba Allah ini. Nabi memalingkan wajahnya. Sampai sahabat hamba Allah ini mengatakan, "Ya Rasul, kamu benci dengan saya?" Rasul jawab, "Aku tidak benci denganmu." "Lalu kenapa ya Rasulullah engkau memalingkan wajahmu dari mukaku?" "Karena aku tidak kenal denganmu." "Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar engkau kenal denganku?" Dijawab oleh Nabi, dijawab oleh Rasul, "Dengan engkau bersalawat kepadaku, aku akan kenal denganmu." Bangun ini hamba Allah,
Setelah bangun dia menangis dan dia berjanji dan dia berniat, ya Allah, saksikan pada malam hari ini ya Allah, aku setiap harinya akan bersalawat kepada Nabi Muhammad 100 kali. Berjanji. Terus setiap hari bersalawat kepada Nabi sampai pada saatnya subhanallah Allah muliakan hamba ini untuk bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi yang kedua ini berbeda dengan mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, Nabi Muhammad memandangkan mukanya sama hamba Allah ini. Kemudian Nabi mengatakan, wahai hamba Allah, wahai umatku, ketahuilah sekarang aku sudah kenal denganmu karena engkau selalu bersalawat kepadaku. Apa hikmah yang kita ambil daripada cerita ini? Kalau kita ingin dikenali sama Nabi Muhammad, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan dikatakan kalau kita ingin dekat sama Nabi Muhammad di akhirat, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, dialah orang yang paling dekat denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Sampai guru kita Habib Lutfi bin Yahya, Sohibut Toriko, ketua Toriko se-Indonesia, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia sampai akhirat ingin bahagia, jangan kurang setiap hari bersalawat 300 kali kepada Nabi Muhammad. Yang ingin bahagia dunia sampai akhirat, jangan kurang setiap hari bersalawat 300 kali dalam hidupnya. Bahkan dikatakan kalau ada orang susah, sudah berdoa, minta saran, kok masih susah, punya masalah, tidak dapat solusinya, para ulama mengatakan bersalawat sama Nabi Muhammad, maka engkau akan mendapatkan solusi dalam hidupmu. Begitu hebat salawat itu dalam hidup kita. Tapi Al-Fakir ingin sampaikan, berapa banyak ini kita bersalawat lidah ini sama Nabi Muhammad, tetapi sebanyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, pernahkah waktu kita salawat kepada Nabi Muhammad, kita hadirkan Nabi Muhammad dalam salawat kita? Coba kita bayangkan, berapa banyak kita bersalawat sama Nabi Muhammad, tetapi yang suka maksiat masih senang maksiat, yang suka meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban masih senang meninggalkan kewajiban. Kenapa? Karena waktu salawat bukan Nabi Muhammad yang diingat. Setiap salawat yang diingat utangnya, tagihan listriknya, cabai bawangnya lagi naik, tontonan televisinya. Salawat sama Nabi Muhammad, tasbihnya jalan, lisannya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi hatinya tidak menghadirkan Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita belajar bareng. Keluar dari acara ini, kita berusaha setiap salawat hadirkan Nabi Muhammad. Salawatnya seperti apa? Terserah. Yang paling penting waktu bersalawat hadirkan Nabi Muhammad. 10 kali saja kita bersalawat dengan menghadirkan Nabi Muhammad, air mata ini akan menetes dari mata kita tanpa kita sadari. Kenapa? Karena rindu hati ini untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. 10 kali saja bersalawat dengan menghadirkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ya Rasulullah. Terus 10 kali saja akan kita rasakan bagaimana dahsyatnya salawat yang kita baca dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, untuk menumbuh suburkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, Ustadz, buat apa sih saya menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad? Jawabannya agar kita beruntung di dunia sampai di akhirat. Karena yang mengatakan beruntung ini bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, bukan habib, tapi langsung dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bada adinu goriba wa sayaudu goriba fatuba lil goroba, kata Nabi. Agama Islam dulu datang dalam keadaan asing. Dulu Nabi bawa Islam dikatakan pembohong, pendusta, penyihir, dan akan datang masanya waktu Islam tersebar di mana-mana. Banyak umat Nabi Muhammad SAW, tapi Islam dianggap asing. Nabi katakan fatuba, beruntung, lil ghuraba, mereka orang yang dianggap asing. Para sahabat Nabi termotivasi dengan kalimat fatuba, beruntung yang dianggap asing. Para sahabat berlomba-lomba mengatakan, ya Rasulullah, manil ghuraba ya Rasul, siapa mereka yang dianggap asing ya Rasul? Nabi jawab, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Siapa di antara umatku yang menghidupkan sunnahku, maka merekalah orang-orang yang aku anggap beruntung dalam hidup ini. Maka jangan kita bosen, jangan kita nggak enak, jangan kita budaya ikut-ikutan, tapi budaya kita satu, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya,
Banyak mana Bapak Ibu ngelihat di tempat kita ini orang itu makan minumnya duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Berdiri. Saya tanya, Nabi itu kalau makan duduk atau berdiri? Yang makannya berdiri itu siapa? Setan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau tidak saya katakan umatnya setan? Mau tidak? Nggak mau, maunya dikatakan umatnya Rasulullah. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad SAW itu kalau makan itu duduk atau berdiri? Duduk. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Pakai tangan kanan. Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda, Rasul makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, mengambil pakai tangan kanan, memberi pakai tangan kanan. Tapi syaitan, tahu syaitan? Tahu syaitan? Tahu? Pernah ketemu? Syaitan itu makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, mengambilnya pakai tangan kiri, memberi pakai tangan kiri. Sekarang saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu kalau makan dan minum pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Alhamdulillah, berarti umatnya Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalau kita makan gorengan, tahu gorengan? Gorengan itu punya teman dekat akrab. Siapa? Cabai. Ada gorengan, ada cabai. Waktu kita makan gorengan sama cabai, gorengan kita pegang di tangan kah? Cabai kita pegang di tangan kiri. Baik. Kita makan gorengan waktu itu pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Berarti umatnya Rasul. Cabainya pakai tangan apa? Cabainya pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Subhanallah. Berarti kalau saya boleh gambarkan, kita ini separuh umatnya Nabi Muhammad, separuh umatnya syaitan. Ya, betul. Betul. Oh, betul lah gitu. Tadi katanya pakai tangan kanan. Hah? Saya tanya lagi yang kedua. Sekarang ini makanan banyak modelnya. Makanan banyak model. Ada makanan daging yang dipanaskan, yang dibakar. Apa namanya? Steak. Namanya steak. Dibakar, panaskan. Biasanya ada di restoran. Anggap saja kita pernah makan steak ya. Anggap saja. Ya, walaupun paling mentok budi sate ya. Anggap saja. Biasanya itu steak di restoran itu disuguhkan. Waktu disuguhkan itu punya dua alat. Disuguhkan di piring, ada alatnya namanya pisau dan namanya garpu. Waktu itu pisau kita gunakan di tangan kanan untuk motong steaknya. Kemudian garpu kita pegang di tangan kiri untuk menekan steak. Kita potong pakai tangan kah? Setelah dipotong kita makannya itu pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Berarti ini banyak yang saya tanya. Yang makan pakai tangan kiri itu siapa? Siapa? Berarti kalau ada orang pakai tangan kiri berarti siapa? Ayo. Bukan saya yang ngomong ya. Itu dulu Ustadz. Itu dulu Habib. Malam hari ini insya Allah saya makan gorengan dan cabai pun pakai tangan kanan. Gimana Ustadz Habib? Kalau saya makan gorengan tiba-tiba kirinya ganjen. Tahu ganjen? Mau ikut-ikutan. Setan, diam. Umatnya Rasulullah makan tiba-tiba pedas, tiba-tiba gatel tangan kirinya ngambil minum mau dimakan. Setan, diam. Umatnya Rasulullah bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Insya. Nah, sekarang saya tanya lagi, mau jadi umatnya setan atau umatnya Nabi? Kira-kira bisa enggak makan cabai pakai tangan kanan? Bisa nggak minum pakai tangan kanan? Insya. Ini baru umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, cinta ini akan tumbuh di hati kita kalau kita selalu membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Kenapa Ustadz Habib saya harus membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad? Jawabannya singkat padat. Apa itu? Agar kita menjadi orang yang baik. Kenapa banyak orang tidak baik? Kenapa banyak orang itu pemuda dan pemudi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah. Mereka kok suka menjadi orang-orang yang di pinggir jalan. Kenapa? Karena mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Coba kita lihat pemuda-pemudi kita ini, ya salam, rambutnya di luar. Tahu rambutnya?
Banyak rambut mencakar langit itu di sana. Kiri kanannya nggak ada, mau tengahnya mencakar. Warna-warni. Lihat. Tapi ingat tidak boleh dihina dan diejek. Tapi doakan. Tapi saya setelah lihat-lihat, ternyata bukan semata-mata kesalahan mereka, tapi ada satu orang ini yang perlu dibahas. Siapa itu? Orang tuh. Kenapa saya katakan orang tua? Ada enggak seorang anak lahir daripada tenda? Ada? Tidak ada. Lahir daripada rahim seorang Ada tidak seorang anak lahir daripada salon? Ada? Tidak ada, lahirnya dari rahim seorang Maka mereka rusak itu karena apa? Orang tuanya tidak pernah tanggung jawab. Kenapa saya katakan seperti ini? Baru-baru ini, kurang lebih 4 hari yang lalu, saya pribadi pernah ada kegiatan di luar. Kemudian perjalanan pulang saya ngobrol sama yang antar saya pulang ini. Habib, saya punya perusahaan, saya punya toko. Saya ini punya orang yang setiap hari kerjaannya ngambil barang pakai truk. Subhanallah, kemarin Habib, tiba-tiba supir saya nabrak seorang pemuda meninggal di tempat. Kemudian diantar, dibawa ke rumah, minta maaf, alhamdulillah orang tuanya menerima dan kita kasih santunan. Yang saya herankan Habib, orang tua ini tiba-tiba ngomong kayak gini, Pak, saya punya anak 4, meninggalnya semuanya gara-gara kejadian ini. Tahu kejadiannya apa? Di pinggir jalan itu ada orang berani nyetop truk, walaupun itu truk nggak berhenti tetap di stop sampai ditabrak meninggal dunia. 4-4-nya gara-gara itu. Saya pikir berarti selama ini orang tua ini tidak pernah mengambil pelajaran. Dan jangan sampai kita termasuk yang seperti ini, wahai para orang tua. Saya ingatkan, Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Orang tua termasuk pemimpin kepada anaknya. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan dalam hadis Sahih Muslim yang panjang, yang intinya ada orang tua sudah mau masuk surga, dicegat sama anaknya sendiri. Ya Allah, ingin kau kemanakan itu orang tua? Wahai hambaku, aku ingin masukkan dia ke surga. Ya Allah, aku anaknya. Lalu kenapa? Ayahku hobi maulidan, ibuku hobi majelis taklim, istighosan, kebaikan, semuanya senang. Tetapi waktu saya meninggalkan sholat, waktu pendidikan saya rusak, saya tidak kenal Allah dan Rasulnya, saya tidak pernah sholat, saya pergaulan saya rusak, akidah saya melenceng, orang tua saya tidak pernah mengingatkan saya. Allah, aku minta keadilanmu ya Allah pada saat ini juga. Akhirnya Allah bertanya, wahai orang tua, betul dia anakmu? Betul dia Allah. Betul apa yang dia ucapkan? Betul ya Allah. Malaikat, seret ini orang tua sama anaknya sekarang ke nerakaku sekarang juga. Orang tua masuk neraka. Ingat wahai para orang tua yang kami cintai, Al-Faqir pribadi bukan menakut-nakutin, tapi ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ibadah Anda, kebaikan Anda, ketaatan Anda, semuanya itu tidak akan bermanfaat kalau Anda tidak pernah perhatikan anak-anak Anda. Maka majelis ini pulang, kita lihat anak kita, sholatnya bagaimana, agamanya bagaimana, temannya, pergaulannya sama siapa, lingkungannya seperti apa. Perhatikan ini akidahnya seperti apa. Jangan sampai kita anggap kita ahli surga, ternyata mau surga dicegat oleh anak kita sendiri. Hati-hati. Dan saya ingatkan, kenalkan anak kita sama Nabi Muhammad, maka anak kita tidak akan durhaka sama kita. Karena banyak orang tua zaman sekarang ini, kalau anaknya tidak bisa ngaji, orang tua sekarang nggak ambil pusing. Kalau anaknya itu tidak bisa membedakan ta dan ba, nggak pernah pusing orang tua zaman sekarang. Anaknya nggak bisa sholat sudah umur 7 tahun, orang tua nggak ambil pusing. Tapi kalau anaknya nilai bahasa Inggrisnya 4, matematikanya 4, fisikanya 4, orang tua pusing 7 keliling sudah. Cari les sebanyak-banyaknya, keluar duit jutaan bahkan puluhan juta, no problem, tidak menjadi masalah, asalkan anak saya bahasa Inggrisnya nilainya 9. Subhanallah. Sampai anaknya jadi hebat, sampai pas mau meninggal anak kita tidak pernah peduli dengan kita. Hati-hati. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya punya guru namanya Habib Segaf Baharun. Beliau pernah ditelepon sama satu orang. Habib, saya boleh konsultasi? Boleh. Habib,
saya ini punya pekerjaan 1 bulan, gaji saya 21 juta Habib. 21 juta. Dan saya ini Habib menghidupi orang tua dan keluarga saya yang lain Habib dengan gaji saya. Tetapi Habib akhir-akhir ini ibu saya punya kebiasaan yang aneh. Apa itu? Ibu saya setiap jam 2 malam minta dibangunin, dimandikan pakai air hangat. Setiap jam 2 malam. Sehingga waktu tidur saya terkurangi Habib. Lalu Habib Sikap mengatakan, maaf Bapak, to the point saja, apa yang ingin ditanyakan? Habib, boleh tidak ibu saya suntik mati saja Habib? Boleh tidak ibu saya suntik mati saja? Apa hikmah pelajaran ini? Ternyata orang ini dididik oleh orang tuanya hanya kenal sekolah, tapi nol dengan agamanya. Saya ingatkan pada orang tua yang kami cintai, sebelum terlambat. Kalau kita merasa tidak mampu mendidik anak, sibuk 25 jam, tidak bisa didik anak, banyak lembaga-lembaga pendidikan agama, madrasah, pesantren. Dan Ustadz, kalau anak saya sudah gede, Ustadz gimana Ustadz? Bawa majelis taklim. Karena berapa banyak orang hadir majelis taklim cuma bapak sama ibunya, anaknya jaga rumah nonton TV. Ibu, bapak kok anaknya tidak dibawa? Habib, anak saya suruh nunggu rumah. Saya tanya, emang kalau rumah nggak ditunggu, emang rumahnya bisa terbang? Kunci saja, bawa anaknya majelis taklim. Insya Allah anaknya akan menjadi anak yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, yang punya anak, sekali lagi khususnya pulang ke rumah kita lihat anak kita. Jangan sampai ibu yang mengandung 9 bulan capek-capek melawan kematian, ternyata anaknya sudah gede seperti itu. Bapak melawan terik matahari, mencari seteguk air dan sesuap nasi untuk anak, tatkala mau meninggal dunia, ternyata anaknya tidak peduli dengan kita. Hati-hati sebelum terlambat. Ingat, penyesalan di akhir Bapak Ibu. Mumpung sekarang kita belum menyesal, kalau anak kita sudah terlanjur tidak kenal agama, bawa ke majelis taklim, dekatkan dengan para ulama. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang baik. Para hadirin mulia oleh Allah. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad dengan kita duduk dengan mereka, para ulamanya Nabi Muhammad. Kenapa Ustaz saya harus duduk dengan para ulama Ustaz? Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita duduk dengan penjual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya walaupun kita tidak beli minyak wangi tersebut. Tetapi kalau kita duduk, kata Nabi, dengan orang pandai besi, walaupun kita tidak ikut kerja, kalau kita duduk dengan mereka, kita akan kecipratan baunya. Artinya orang itu dengan temannya akan mengikuti. Sampai dikatakan dalam pepatah syair Arab, anil mar'i latas'al wa absir korina fa innal korina bil muqarani yaktadi. Kalau engkau ingin tahu orang itu kayak apa sifatnya, tidak usah tanya orang itu, tapi lihatlah dengan siapa dia berteman. Karena teman itu akan mengikuti dengan temannya, orang itu akan mengikuti dengan temannya. Oleh karena itu kalau kita ingin cinta sama Nabi Muhammad, duduk dengan orang yang kenal Nabi Muhammad, kita akan kenal dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu marilah pada pertemuan kali ini, mari kita berusaha meramaikan majelisnya para ulama-ulama kita, dekat dengan para ulama, bukan untuk menghina orang lain, tapi agar kita makin kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Khususnya sebagai penutup yang ingin Al-Fakir sampaikan ini, kita ramaikan masjid-masjid, kita ramaikan majelis taklim, khususnya masjid. Karena saya pribadi ironis, tadi saya barusan dari Comal, dari Pemalang itu. Di sana ustadznya cerita sama saya, Habib, tolong disinggung Habib, kita ini punya masjid Habib, dibangun capek-capek dengan uang biaya masyarakat Habib, tetapi subhanallah sudah dibangun, tidak ada yang sholat di masjid, tidak ada yang sholat di musola Habib. Coba lihat. Mungkin saya pernah bawakan ceritanya, mudah-mudahan dengan cerita ini kita semua semangat untuk ibadah di masjid. Diceritakan ada orang yang hidupnya suka ke masjid, sholatnya selalu berjamaah di masjid, ada majelis taklim di masjid, dia datang meramaikan masjid, hidupnya pokoknya berkaitan sama masjid. Nabi Muhammad SAW pernah mensabdakan, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Kata Nabi Muhammad, ada 7 golongan manusia yang kelak di akhirat akan diberikan naungan khusus oleh Allah di mahsyar. Siapa di antara 7 itu? Rojulun golbuhu mu'allakun au muta'allikun bil masajid. Orang yang hatinya selalu pengen ke masjid, selalu masjid, diberi naungan khusus. Matahari sejengkal, orang ketakutan dituntut antara satu dengan lainnya. Orang yang suka ke masjid, meramaikan masjid, selalu pengen menghidupkan masjid, maka mereka dapat naungan khusus di akhirat. Ini cerita ada hamba Allah
yang dia kehidupannya suka ke masjid. Sampai suatu saat hujan deras. Tapi karena hatinya tidak bisa dipungkiri pengen di masjid, dia menuju ke masjid. Subhanallah, baru keluar rumah karena hujan, becek, licin, kepleset, jatuh. Ya Allah. Pulang ke rumah, ganti baju, berangkat lagi ke masjid. Setan ngomong, sudah nggak usah ke masjid, ntar jatuh lagi kamu. Kata orang ini, tidak, aku tetap pengen ke masjid. Jalan lagi. Yang ketiga ini dia jalan, di lubang yang pertama dia hati-hati, nggak jatuh. Di lubang yang kedua dia hati-hati, nggak jatuh. Masjid sudah kelihatan depan mata, kepleset lagi yang ketiga kalinya. Tatkala mau jatuh, tiba-tiba ada hamba Allah nggak tahu dari mana dipegang, ini hamba Allah yang suka ke masjid. Hup, ditangkap. Kemudian dibapah, digiring sampai masuk ke masjid. Hamba Allah ini bertanya, wahai hamba Allah, siapa kamu? Kok kamu menyelamatkan saya? Sudah kamu masuk ke masjid ibadah sana. Sudah kamu gak usah kenal saya. Orang ini mata, wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk ke masjid sampai engkau beritahu siapa dirimu ini. Kamu ini nanya. Baik, saya jawab, aku ini adalah syaitan. Aku ini adalah syaitan. Bingung ini orang. Loh, kok syaitan bantu saya ke masjid? Saya nggak bakal masuk ke masjid kecuali kamu jelaskan apa maksudmu ini. Kamu ini nanya lagi nanya. Terangkan. Diterangkan akhirnya. Kamu tadi dari rumah keluar ke masjid, jatuhmu yang pertama gara-gara kamu jatuh, dosamu semuanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, kamu keluar lagi kepleset, dosa keluargamu semuanya diampuni oleh Allah. Engkau kepleset yang ketiga ini, kalau kamu jatuh, seluruh kampung ini dosanya semuanya akan dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Ya, saya capek. Setiap detiknya saya bantu orang-orang untuk maksiat masuk neraka. Masa gara-gara kamu jatuh yang ketiga kali semuanya diampuni sama Allah? Ya capek saya. Kata orang ini, kurang ngajar kamu ya. Apa hikmah cerita ini? Setan itu tidak akan ridho sampai kapanpun kita beribadah. Dan orang yang pengen menuju ke masjid pasti banyak cobaannya. Tapi ingat, orang yang bisa membiasakan hidupnya untuk sholat berjamaah di masjid, meramaikan masjid, untuk selalu menghidupkan masjid, maka orang ini akan mendapatkan magom yang tinggi di hadapan Allah. Sekarang saya tanya, kira-kira setelah ini pulang ke tempat masing-masing, bisa tidak untuk sholat di masjid? Bisa tidak berjamaah sholat di masjid? Bisa tidak meramaikan musola? Bisa tidak meramaikan majelis taklim di masjid dan musola? Insya Allah sudah catat kita dengan niat. Insya Allah Allah akan mudahkan dengan caranya Allah, sehingga hidup kita selalu meramaikan masjid dan salat berjamaah di masjid. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Al-Fagir akhiri ini apa yang Al-Fagir sampaikan dengan doa. Kita sama-sama minta kepada Allah, mudah-mudahan acara ini dilanggengkan oleh Allah sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan orang yang berada di tempat ini diberikan istiqomah oleh Allah untuk berbuat kebaikan dan menghadiri acara mulia yang seperti ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma asri muslim Muhammad ya Allah. Allahumma asri muslim Muhammad ya Allah. Allahumma asri muslim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur muslim Muhammad. Allahumma farrij muslim Muhammad. Allahumma majbur muslim Muhammad. Allahumma tsabbit Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit Muhammad liman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, perbaiki umat Nabi Muhammad ya Allah. Perbaiki umat Nabi Muhammad ya Allah. Perbaiki umat Nabi Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Engkau saksikan kami yang datang ke tempat ini bermacam-macam sifat kami ya Allah. Engkau saksikan kami di tempat ini mungkin ada yang senang dengan ibadah dan ada yang tidak senang dengan ibadah ya Allah. Engkau saksikan kami yang datang ke tempat ini ada yang suka maksiat dan ada yang tidak suka maksiat ya Allah. Tapi kami yakini ya Allah, Engkau panggil kami ke tempat ini karena Engkau ingin pilih kami menjadi orang yang dimuliakan oleh-Mu ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang yang dimuliakan oleh-Mu ya Allah. Kalau di antara kami ya Allah ada yang saat ini suka maksiat, suka berbuat kejelekan, baik itu dengan lidahnya, suka berdusta, mengadu domba, mengunjing orang, sumpah palsu, menghina manusia, maka kami minta kepadamu ya Allah, hilangkan sifat ini semua ya Allah, tapi gantikan lidah ini ya Allah untuk selalu memuja namamu ya Allah, untuk berzikir kepadamu ya Allah, untuk membaca Al-Quran ya Allah, untuk bersalawat dengan kasihmu Nabi Muhammad SAW ya Allah. Dan Engkau lihat di tempat ini ya Allah, banyak di antara kami ya Allah ada yang mungkin saat ini ingin bertobat kepadamu ya Allah.
Ada di antara kami yang ini suka maksiat ya Allah. Dan maksiat itu susah untuk kami tinggalkan. Kami mengakui ya Allah. Ada satu maksiat ya Allah yang selama ini kami kerjakan dan kami sudah berusaha meninggalkannya tapi susah ya Allah. Tapi di tempat ini kami yakin ya Allah Engkau akan kabulkan doa kami ya Allah. Tolong hapuskan, hilangkan maksiat yang itu ya Allah. Maksiat yang itu ya Allah. Maksiat yang itu ya Allah, yang selama ini saya lakukan dan di hati kami ya Allah. Kami ingin meninggalkan maksiat itu karena kami sungguh takut ya Allah. Gara-gara maksiat itu kami akan tergelincir masuk api neraka-Mu ya Allah. Tapi apa daya, kami manusia hamba yang lemah. Kadang-kadang terbujuk oleh bisikan syaitan, terbujuk oleh bisikan nafsu, oleh cinta dunia, oleh manusia-manusia yang mengajak kami untuk kejelekan. Tapi di tempat ini saksikan kami ya Allah. Kami berniat, kami berjanji ya Allah, kami akan meninggalkan maksiat itu ya Allah. Yang kami minta kepadamu ya Allah, ganti maksiat yang itu ya Allah dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan ibadah. Sehingga kami dengan ketaatan ibadah itu ya Allah, kami merasa nikmat lebih daripada kemaksiatan itu ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, di antara kami banyak memiliki hajat ya Allah, dan kabulkan semua hajat kami ya Allah. Tidak Engkau pulangkan kami ke tempat kami masing-masing ya Allah, kecuali doa-doa kami semuanya Engkau kabulkan ya Allah. Di antara kami ada yang memiliki anak ya Allah, maka kalau di antara anak-anak kami ya Allah ada yang saat ini susah, tidak bisa diatur ya Allah, pulang dari acara ini sadarkan anak kami ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Di antara kami ada yang orang tuanya tidak pernah peduli dengan anaknya ya Allah, tidak pernah peduli dengan pendidikan anaknya, tidak pernah peduli dengan pergaulan anaknya, tidak pernah dengan peduli dengan agama dan ibadah anaknya ya Allah. Mulai saat ini jadikan orang tua kami ya Allah yang peduli dengan pendidikan anak-anaknya ya Allah. Di antara kami ada yang sudah menikah ya Allah, tetapi mereka belum dikarunia anak ya Allah, berikan kepada mereka anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak yang akan meneruskan berjalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di antara kami ada yang belum menikah ya Allah, maka berikan kepada mereka pasangan yang soleh dan soleha, dan jaga mereka ya Allah. Selama ini mereka yang belum menikah ya Allah, jaga mereka daripada suatu yang haram, daripada mukadimah zina, daripada pacaran ya Allah, khususnya daripada zina yang busuk yang Kau hinakan ya Allah. Jauhkan mereka semua dan kami semua daripada itu ya Allah. Tapi berikan benteng kepada mereka ya Allah, sehingga Engkau berikan kepada mereka pasangan yang soleh dan soleha ya Allah. Di antara kami ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah, untuk makin cinta dan kasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami pingin ya Allah, sebelum kami meninggal dunia Engkau berikan keistimewaan kami untuk memandang muka kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, walaupun itu dalam mimpi kami ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, karena kami yakin di tempat ini tidak mungkin doa kami tidak akan Kau kabulkan. Dikatakan ya Allah tidak berkumpul 40 orang, kecuali di antara 40 itu ada yang menjadi wali min auliillah dan doanya akan dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Engkau saksikan di antara kami banyak lebih daripada 40 orang ya Allah. Dan kami berdoa ya Allah, jadikan ya Allah tatkala Engkau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, tatkala Israel ingin mencabut nyawa kami ya Allah, jadikan Nabi Muhammad berada di samping kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad berada di samping kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang menemani kami tatkala Engkau ingin mencabut nyawa kami ya Allah. Tatkala kami berada di barzah di kuburan ya Allah, keluarga kami sudah meninggalkan kami, teman-teman kami sudah meninggalkan kami ya Allah. Tatkala itu tidak ada cahaya, jadikan Nabi Muhammad yang menemani kami ya Allah. Jadikan cahaya Nabi Muhammad yang menerangi kuburan kami ya Allah. Tatkala mungkar nakir datang kepada kami menanyai kami tidak mampu untuk menjawabnya ya Allah, jadikan Nabi Muhammad yang membantu kami untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir ya Allah. Tatkala Engkau bangkitkan kami di mahsyar ya Allah, perkumpulan manusia ya Allah, jadikan mata ini pertama kali membuka, jadikan kami memandang muka kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan tatkala Engkau bangkitkan kami ya Allah, jadikan kami berada berkumpulan kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan tatkala kami berada di mizan ya Allah, perhitungan amal ya Allah, kami saksikan dosa kami betul-betul banyak dan pahala kami sedikit. Jadikan Nabi Muhammad yang mengangkat pahala kami ya Allah, dan dosa kami diselesaikan, dihapus oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan tatkala kami berada di Sirat ya Allah, jembatan yang dikatakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad lebih tipis daripada rambut satu yang dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada pedang ya Allah. Secara akal tidak mungkin kami akan melewati jembatan Siratul Mustaqim, tapi jadikan Nabi Muhammad yang menggandeng tangan kami ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, jadikan Nabi Muhammad ya Allah, jadikan surga kami bersama surga kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga muka ini setiap saatnya bisa memandang muka kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga tangan ini setiap saatnya bisa mencium tangannya Nabi Muhammad, sehingga kulit ini setiap saatnya bisa bersentuhan dengan kulit kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan cabut nyawa kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah dalam keadaan iman. Cabut nyawa kami ya Allah, mudahkan lisan, mudahkan hati ini ya Allah, untuk mengucap kalimat tauhid-Mu ya Allah, kalimat agung dan mulia-Mu ya Allah.
kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir kalimat ya waradhu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.